Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita awali dengan basmalah lalu diiringi dengan doa kebaikan untuk siapapun, semua pihak berbeda dan pro kontra kepada manapun tetap keinginannya adalah sama. Kali ini spesifik saya akan menyampaikan jawaban terhadap 3 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin, di mana kalau 3 pertanyaan itu bisa terjawab maka Kiai Haji Imaduddin taslim, artinya menyatakan nasab Ba'alawi itu adalah sah. Mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, jika 3 pertanyaan itu tidak terjawab maka nasab Ba'alawi itu tidak sah. Sekarang kita masuki kepada apa yang telah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin menanggapi atau ketika ada perdebatan tentang nasab Habib di Banten. Coba perhatikan di sini Kiai Haji Imaduddin menyatakan dengan tegas bahwasanya bila 3 pertanyaan itu bisa dijawab maka nasabnya para Habib itu adalah sah. Pertanyaan yang pertama adalah, adakah kitab atau sumber lain yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajar Al-Mubarakah yang menyebutkan bahwa Ahmad hijrah dari Irak ke Hadramaut? Sebutkan. Jawabannya adalah ini pertanyaan sudah bermasalah. Kenapa? Karena prinsip Kiai Haji Imaduddin mengangkat kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah, itu bisa Anda baca dalam tulisan-tulisan beliau, adalah ketika menafikan Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Karena dalam kitab Asy-Syajarah, kitab yang paling mendekati di antara kitab yang lainnya, di situ baru muncul hasr, pembatasan putra Ahmad hanya 3. Sementara kitab-kitab yang sebelumnya, dari mulai yang sezaman, misalnya kitab Tahdhibul Ansab, dan juga kitab Al-Majdi, Al-Fahri, Al-Muntaqilah, Tolabiyah, dan seterusnya, itu tidak membatasi, sehingga masih bisa ada putra Ahmad bernama Ubaidillah. Lalu muncul kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah menggunakan redaksi hasr, sehingga ditetapkan bahwa tidak mungkin ada putra Ahmad bernama Abdullah. Lalu kenapa sekarang tiba-tiba malah Asy-Syajar Al-Mubarakah dipakai untuk menetapkan bahwa Ahmad itu hijrah ke Hadramaut atau bukan? Seolah-olah dalam kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah juga ada keterangan bahwasanya Ahmad tidak hijrah ke Hadramaut. Padahal di dalam kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah tidak ada keterangan Ahmad itu hijrah atau tidak. Berpegang kepada prinsip Kiai Haji Imaduddin sebelumnya, ketika dalam kitab Tahdhibul Ansab tidak menyebut Ubaidillah, tidak lalu diartikan menafikan Ubaidillah, tetapi hanya tidak menyebut, artinya masih mungkin. Mestinya kalau Kiai Haji Imaduddin konsisten, maka Asy-Syajar Al-Mubarakah tidak menyebut Ahmad itu hijrah atau tidak hijrah, tidak bisa dijadikan patokan untuk menyebutkan Ahmad itu hijrah ke Hadramaut atau tidak. Kenapa sekarang tiba-tiba kitab ini dijadikan patokan untuk menafikan hijrahnya Ahmad itu ke Hadramaut? Ini namanya karet. Jadi tidak punya prinsip, sehingga dikejar pun nggak akan kena. Ini tiba-tiba ada pertanyaan susulan yang baru ya. Mestinya kitab apapun yang paling mendekati yang menceritakan Ahmad itu hijrah ke Hadramaut, selama tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya, maka itu harus diterima. Kenapa begitu? Karena Asy-Syajar Al-Mubarakah itu juga terpaut lama dengan Ahmad itu, 240 tahun, tapi diterima karena tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya. Tidak bertentangan dalam apa? Ketika mengatakan putra Ahmad ada 3. Karena sebelum-sebelumnya kitabnya tidak menyebutkan batasan, tapi hanya menyebutkan putra Ahmad ada yang bernama Muhammad. Maka masalah hijrah ke Hadramaut, misalnya ada kitab abad ke-9 atau ke-10, selama tidak menafikan informasi sebelumnya, artinya tidak ada informasi sebelumnya hijrah ke Hadramaut atau tidak, maka kitab yang abad 9 atau abad 10 itu harusnya diterima. Ini sudah dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin ketika menafikan putra Isa Ar-Rumi ada yang bernama Alwi, menggunakan kitabnya Amiduddin kalau tidak salah ya, kitab Bahrul Ansab abad ke-11. Padahal bicara tentang Alwi yang itu di abad ke-5. Terpaut 600 tahun tapi masih dipakai karena tidak bertentangan dengan informasi sebelumnya. Itu namanya konsisten. Jadi tidak relevan
mempertanyakan apakah ada sumber yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah tentang hijrahnya Ahmad ke Hadramaut. Begitu. Kemudian ini adalah pertanyaan yang kedua. Adakah kitab atau sumber yang valid dan original yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alwi? Ini sudah seperti yang saya prediksikan. Ketika lolos Ubaidillah sebagai putra Ahmad, Kiai Haji Imaduddin akan menuntut lagi bahwasanya Ubaidillah punya anak bernama Alwi. Padahal kalau kita pakai standar yang awal dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin ketika mengangkat kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah adalah masalah putra Ahmad hanya 3. Tidak bicara Alwi. Karena Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak bicara apakah Alwi itu putra Ubaidillah atau tidak. Kenapa sekarang Alwi sebagai putra Ubaidillah juga harus ada sumber yang lebih tua dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Kenapa batasannya itu geser-geser? Bukankah batasan itu adalah patokan? Nah, ini kalau misalnya tanah ya, kita buat patokan sudah sepakat di sini, nanti setelah beberapa waktu digeser lagi kan bisa berantem, bisa ribut. Mestinya Kiai Haji Imaduddin itu konsisten dengan batasannya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah hanya dipakai untuk soal apakah ada Ubaidillah sebagai putra Ahmad atau tidak. Kan begitu mestinya. Tapi ini sekarang sudah nambah lagi, yaitu Alwi sebagai putra Ubaidillah. Sekali lagi, mestinya kalau menggunakan teori Kiai Haji Imaduddin ketika mengangkat kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, maka masalah Alwi kita cari sumber yang paling mendekati dan tidak bertentangan. Artinya kalau sebelumnya memang tidak pernah ada yang bicara Ubaidillah punya anak bernama Alwi, maka sumber manapun yang muncul yang mengatakan Ubaidillah punya anak Alwi, itu dipakai. Mau muncul di abad 9 atau 10 atau abad berapa. Karena prinsip Kiai Haji Imaduddin menggunakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu hanya karena tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya. Bukan sangat dekat karena jaraknya juga 250 tahun. Artinya sebetulnya nggak ada jarak. Bahkan pernah Kiai Haji Imaduddin itu bilang, misalnya ada abad ke-8 kitab bicara tentang putra Ahmad, itu juga dipakai selama tidak bertentangan dengan kitab sebelumnya. Itu harus dipegang. Tidak boleh geser-geser lagi. Ini kok awalnya bicara putra Ahmad, sekarang naik lagi ke cucunya. Nanti setelah ketemu, nanti Alwi harus punya anak bernama Muhammad. Digilir gitu. Wah, repot kalau begitu Pak ya. Repot ya, batasannya geser-geser repot ya, bisa ribut ya. Dan ini bagian terakhir, ini bagian yang paling kocak sebetulnya dan fatal ya. Jadi kronologisnya di dalam kitab As-Suluk itu ada penyebutan yu'rafuna bi ali Abi Alwi atau bi ali Ba'alawi, dikenal dengan nama Ba'alawi. Kata Kiai Haji Imaduddin itu bukan Ba'alawi leluhurnya Habib-Habib sekarang. Sementara kata Habib Hanif itu Ba'alawi yang sekarang. Kenapa? Karena dalam As-Suluk itu disebut nama tiang-tiangnya ya, nama jalur-jalurnya seperti Muhammad yang maksudnya adalah Muhammad Faqih Al-Muqaddam. Nah, kata Kiai Haji Imaduddin itu bukan. Jadi telaah Kiai Haji Imaduddin menghasilkan kesimpulan bahwa Al-Janadi tidak pernah menyebut Ba'alawi seperti yang dikenal sekarang, dan orang-orang yang disebut di situ bukan jalur nasab Ba'alawi seperti para Habib sekarang. Sementara yang diselisihi oleh Kiai Haji Imaduddin dalam hal ini adalah 2 kitab nasab. Seperti Tuhfatuz Zaman punya Al-Ahdal yang merupakan ringkasan dan mengkoreksi kitab As-Suluk karena ada teks yang hilang. Ada teks yang terputus dan ketika disambung maka itu klop menjadi Faqih Muqaddam. Kan begitu. Itu dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah, lalu untuk mentahkimi ini, untuk memvonis siapa yang benar, Kiai Haji Imaduddin memunculkan hal yang lucu. Yaitu butuh kitab yang lebih tua dari As-Suluk yang mengatakan Faqih Muqaddam adalah keluarga Ba'alawi. Nah, artinya yang menegaskan bahwa Ba'alawi sekarang itu ya Ba'alawi yang seperti yang disebut oleh As-Suluk. Nah, ini kok lucu. Bukankah prinsipnya ketika ada kitab berbicara tentang hal-hal yang masih multi interpretasi, artinya tidak bisa dipastikan apa maksudnya, maka ya sudah diabaikan saja. Sehingga kita ikuti kitab yang setelahnya yang menegaskan dengan tegas apa maksudnya. Itu berlaku
Seperti ketika Tahdhibul Ansab hanya menyebut satu putra dari Ahmad, yaitu Muhammad. Berarti masih multi interpretasi. Apakah Ahmad itu punya anak lain selain Muhammad? Nah, pintu masih terbuka karena masih bisa iya, bisa tidak. Ketika ada asy-syajarah al-mubarakah yang pertama kali muncul membatasi 3, maka itu yang dipakai. Mestinya ketika ada pertanyaan apakah Faqih Muqaddam atau Ba'alawi dalam kitab Al-Janadi itu adalah Ba'alawi sekarang, itu kan bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Maka cara memandangnya adalah jangan disimpulkan apa-apa. Dan ketika ada kitab setelahnya yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah jalurnya Faqih Muqaddam, ya itu yang dipakai. Kenapa dipakai? Karena tidak bertentangan dengan as-suluk. Kenapa tidak bertentangan? Karena as-suluk pun tidak pasti menyebut siapa. Ini sama logikanya dengan asy-syajarah al-mubarakah dipakai ketika membatasi putra Ahmad karena tidak bertentangan dengan kitab yang lebih tua atau sebelumnya. Di mana kitab sebelumnya masih multi interpretasi. Apakah putra Ahmad itu hanya satu atau ada yang bernama Ubaidillah atau Abdullah atau ada 3. Begitu Pak ya. Jadi ini namanya fair. Jadi 3 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin ini justru menolak teorinya sendiri. Semuanya menolak teorinya sendiri. Atau mungkin ini revisinya. Atau mungkin ini kaul jadidnya. Repot kalau begitu ya. Jadi kuncinya ketika ada kitab yang isinya tidak jelas, lalu disusul oleh kitab terdekat yang mempertegas, maka itu yang dipakai. Ketika ada kitab setelah yang mempertegas itu bertentangan dengan yang mempertegas tersebut, maka ditolak. Kitab-kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Ubaidili, kitab Al-Majdi, kitab Muntaqilah atau Labiyah, kitab Al-Fahri, semua tidak jelas tentang putra Ahmad. Ada berapa? Tapi hanya menyebut 1. Lalu muncul pertama kali kitab asy-syajarah al-mubarakah membatasi 3. Maka setelahnya kitab-kitab itu ditolak ketika menyebutkan ada nama selain yang 3. Itu prinsipnya. Begitu juga mestinya dalam masalah yang lain juga begitu penerapannya. Jangan tiba-tiba ini malah menuntut ada kitab yang lebih tua dari as-suluk. Sementara as-suluk posisinya tidak sama dengan asy-syajarah al-mubarakah. Ya, kenapa tidak sama? Karena as-suluk di situ tidak memastikan. Justru as-suluk ini samanya dengan Tahdhibul Ansab, samanya dengan Muntaqilah atau Labiyah. Maka yang ditunggu adalah kitab asy-syajarah al-mubarakahnya setelah as-suluk. Misalnya ada abad ke-9, abad ke-10 mengatakan bahwa Ba'alawi itu adalah Ba'alawi Faqih al-Muqaddam atau jalurnya seperti yang sekarang, Khalid Qasam, Sohib Mirbat, maka itu yang dipakai. Walaupun tidak lebih tua dari as-suluk, tapi tidak bertentangan dengan as-suluk. Kenapa tidak bertentangan? Karena as-suluknya pun tidak memastikan apa-apa, tapi menunjukkan hal-hal yang multi interpretasi. Itu namanya kitab setelahnya menafsirkan kitab sebelumnya atau melengkapi informasinya. Kira-kira begitu. Saya belum masuk kepada perdebatan atau menilai jawaban dari tim Pro Ba'alawi. Ini saya masih menjawab secara pribadi ya. Ya sebagai ulasan saja. Allahumma hadina ada sabil.